Tujuan pembelajaran dari katabolisme asam amino yaitu mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik materi katabolisme asam amino dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyeknya yaitu 1. Cari dan pahamilah materi-materi mengenai katabolisme asam amino. 2. Amatilah peristiwa atau kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan materi. 3. Rekam apa saja bahan makanan yang mengandung asam amino. Definisi asam amino. Asam amino adalah salah satu senyawa yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, yang diantaranya hewan dan manusia, yang berguna sebagai sumber utama pembentukan protein dalam tubuh. Fungsi asam amino. Asam amino sebagai neurotransmitter. Beberapa asam amino menghasilkan neurotransmitter adalah asam amino triptofan dan tirosin. Triptofan menghasilkan serotonin yang mengatur suasana hati dan membuat hormon melatonin. Tirosin digunakan untuk mensintesis norepinefrin dan adrenalin. Terdapat beberapa jenis-jenis asam amino. Yang pertama, asam amino esensial. Kedua, asam amino non-esensial. Dan terakhir, asam kondisional. Proses katabolisme asam amino. Biosintesis urea. Transminasi adalah reaksi pemindahan gugus amino dari asam alfa amino 1 ke asam alfa keto, sehingga asam alfa amino 1 setelah melepaskan gugus aminonya ke asam alfa keto 1 sekarang menjadi asam alfa keto 2, dan asam alfa keto 1 setelah menerima gugus amino dari asam alfa amino sekarang menjadi asam alfa amino 2. Pada tahap ini memerlukan koenzim vitamin B6 piridoksin fosfat. Reaksinya bersifat reversibel. Enzimnya transminasi atau amino transfase. Contohnya SGOT, serum glutamin, soalaksin, pitasamin, dan SGPT, serum glutamin, glufit, transamin. Pada umumnya semua asam amino dapat mengalami reaksi transminasi lisin, trionin, dan proline. Deaminasi oksidatif merupakan reaksi pada asam amino yang akan mengubahnya menjadi asam alfa keto dan melepaskan reaksinya. Inversibel. Enzimnya amino oksidasi khusus untuk asam amino glutamat mengalami reaksi deaminasi oksidatif pada penggunaan enzim L-glutamat dehidrogenase. Reaksinya reversibel. Amino bersifat toksik. Ditransport tidak jaringan ekstra hepatik ke nefar. Mekanisme utama terjadi pada banyak jaringan, yaitu glutamin sintase akan mengubah amino plus glutamat menjadi glutamin. Glutamatnya berasal dari alfa ketaglutarat yang mengalami reaksi transminasi dengan asam amino lain dalam bentuk glutamin, diangkut ke hati, ginjal, usus. Dalam hati, glutamin akan dihidrolisasi oleh enzim glutaminase menjadi amino yang masuk ke siklus urea dan glutamat. Dalam ginjal, glutaminase membebaskan amino untuk diekstraksikan dengan kelebihan asam dari darah, sedangkan di dalam otot 30% dari amino nitrogen yang dibentuk dari hasil katabolisme protein dikirim ke hati dalam bentuk alanin, sebagaimana juga glutamin. Biosintesis urea. Sintesis urea, siklus urea terjadi di hati. Amonia yang masuk ke hati akan masuk ke siklus urea dan diubah menjadi urea. Urea akan masuk ke sirkulasi dan dibuang lewat ginjal atau urin. Enzim yang berperan adalah karbomoil fosfat sintase, ornitin transkarbamoilase, asam argininosuksinat sintase, argininoksusinat, dan arginase. Bahan makanan yang mengandung asam amino yaitu. Lalu untuk ukuran porsi tempe sebesar 100 gram mengandung protein
18,54 gram. Untuk ukuran porsi 1 gelas susu mengandung protein sebesar 8,3 gram. Bahan makanan yang mengandung protein atau asam amino yaitu ada ikan. Untuk ukuran porsi 100 gram mengandung protein sebesar 17,76 gram. Bahan makanan selanjutnya yang mengandung protein yaitu ada keju. Untuk ukuran per 100 gram keju mengandung protein sebesar 24,9 gram. Kesimpulan dari materi ini yaitu melalui reaksi katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino bisa digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya. Senyawa ini juga bisa didaur ulang untuk membuat protein atau menjadi urea melalui proses oksidasi. Selain memecah protein, katabolisme juga bisa memecah glikogen menjadi glukosa. Karbohidrat sederhana ini kemudian akan melalui proses oksidasi yang dinamakan glikolisis. Dari reaksi inilah energi itu dihasilkan.